Indonesia akan menjalani laga hidup mati melawan Singapura di pertandingan terakhir Grup A ASEAN Championship AFF 2026. Akibat kekalahan dari Vietnam 0-3 kemarin, timnas Indonesia wajib menang atas Singapura agar bisa lolos ke semifinal. Hasil imbang pun tak akan mampu meloloskan Indonesia jika di pertandingan lainnya Vietnam menang atas Kamboja. Adapun simulasi hitung-hitungan poin pertandingan terakhir Grup A sebagai berikut. Jika Indonesia menang, sementara di pertandingan lainnya Vietnam menang, maka poin akhir Vietnam juara grup 10 poin, Indonesia runner-up 9 poin, dan Singapura 7 poin. Jika Indonesia kalah dan Vietnam tetap menang, maka poin akhir Vietnam juara grup 10 poin dan Singapura runner-up 10 poin. Atau jika Vietnam imbang melawan Kamboja, maka Singapura juara grup 10 poin dan Vietnam runner-up 8 poin. Untuk Vietnam, bermain imbang bahkan kalah pun mereka tetap lolos ke semifinal. Sekarang kita simulasikan, jika Indonesia dan Singapura bermain imbang dan di pertandingan lainnya Vietnam kalah, maka Singapura juara grup 8 poin. Sementara Vietnam dan Indonesia sama-sama memiliki poin 7. Akan tetapi, karena unggul head-to-head di mana Vietnam menang atas Indonesia, maka posisi runner-up ditempati Vietnam dan Indonesia tidak lolos. Setidaknya ada 4 faktor yang menjadikan pertandingan terakhir sebagai misi yang berat yang harus ditaklukkan timnas Indonesia. Pertama, kekuatan sektor tengah dan pertahanan timnas Singapura. Di bawah kendali Haris Harun bersama Jacob Mahler yang piawai memutus serangan lawan dari lapangan tengah, mampu membuyarkan serangan lawan sehingga tidak sampai ke area pertahanan Singapura. Performa gemilang Izwan Mahmud di bawah Mister Gawang mampu mentransformasikan lini belakang Singapura menjadi salah satu yang sulit ditembus, termasuk saat menahan imbang Vietnam 0-0. Kekuatan lini tengah dan pertahanan inilah yang harus dipecah oleh Tom Hei dan kawan-kawan agar kebuntuan gol yang terjadi saat melawan Vietnam tidak terulang lagi. Kedua, disiplin taktik tinggi. Singapura mampu meredam tekanan intensif lawan dan mengurangi ruang tembak di area berbahaya. Ketiga, keuntungan bermain di kandang. Singapura akan mendapatkan amunisi tambahan dari supporter mereka. Maka dari itu, timnas Indonesia tetap fokus ketika mendapatkan tekanan dari pemain ke-12 supporter tuan rumah. Keempat, waktu istirahat yang lebih lama. Singapura memainkan pertandingan terakhir mereka pada Jumat 31 Juli. Artinya, mereka punya waktu untuk pemulihan 7 hari sebelum melakoni pertandingan Jumat ini. Sementara Indonesia hanya punya waktu 4 hari istirahat dan harus terbang ke Singapura. Kekalahan Indonesia dari Vietnam 0-3 di laga ketiga Grup A ASEAN Championship 2026 menjadi pukulan telak bagi skuad Garuda. Setidaknya, ada 3 penyebab Indonesia kalah dari Vietnam sebagai evaluasi agar tidak terulang lagi. Pertama, rusaknya mental pemain Indonesia akibat gol cepat yang dicetak Vietnam secara beruntun pada menit ke-6 dan 15. Karena tertinggal, Indonesia justru bermain tertekan dan mengalami kebuntuan membongkar pertahanan Vietnam. Kedua, kesalahan mendasar dari pemain Indonesia. Kesalahan dalam mengontrol bola dan memberikan umpan menjadi biang penyebab lahirnya ketiga gol Vietnam. Pada proses gol pertama, kesalahan kontrol bola yang dilakukan Rizky Ridho saat memulai serangan dari pertahanan Indonesia justru mampu direbut Nguyen Hai Long. Bola kemudian diumpan ke Nguyen Hoang Duc dan diteruskan ke Nguyen Van Phi yang akhirnya mampu melepaskan tembakan ke arah tiang dekat Indonesia. Kiper Nadeo Argawinata salah langkah karena mengira Nguyen Van Phi akan melakukan umpan silang. Pada proses gol kedua, Eliano Reinders salah mengantisipasi sundulan dari umpan lambung Tom Hei dan Ragnar Oratmangun tak siap mengambil bola liar yang justru disambar pemain belakang Vietnam. Rizky Ridho yang terlalu jauh maju ke depan akhirnya meninggalkan posisi kosong yang dimanfaatkan oleh Nguyen Hai Long yang tinggal berhadapan dengan kiper Nadeo. Pada proses gol ketiga, Jens Raven tak mampu mengambil bola dari kaki Nguyen Hoang Duc.
Sementara Ivar Jenner salah mengantisipasi pergerakan Nguyen Huang Juj yang dikira akan memberi passing, tapi justru terus menggiring bola ke depan, hingga Rizky Ridho pun tak mampu menghentikan Huang Juj yang dengan mudah memberikan umpan ke Rafaelson. Rafaelson akhirnya berhasil lolos dari pengawalan dan menaklukkan kiper Nadeo. Ketiga, Vietnam bermain disiplin. Anak asuh Kim Sang-sik mampu melakukan pressing ketat, menutup ruang umpan dan menutup ruang tembak. Akibatnya, umpan-umpan yang dilepaskan pemain Indonesia mampu dipatahkan. Sementara skema serangan balik nyatanya efektif, berhasil mereka konversi menjadi gol. Vietnam menunjukkan sisi lain permainan yang berbeda. Pada laga ini, mereka bermain tenang dan tidak bermain kasar seperti yang biasanya sering dipertunjukkan. Berdasarkan statistik dari SofaScore, performance Vietnam selama pertandingan jauh lebih unggul 8,34 poin dibandingkan Indonesia 6,21 poin. Kiper Nadeo dan Rizky Ridho mendapatkan poin paling rendah dari penampilan mereka di laga ini. Hal ini tidak terlepas dari kesalahan mendasar yang berujung pada gol Vietnam. Di akhir laga, Rizky Ridho meminta maaf atas kesalahan yang terjadi di lapangan dan akan menjadikan pembelajaran untuk evaluasi di game berikutnya. Saya sadar di hari ini saya banyak melakukan kesalahan yang berujung kebobolan yang itu harus saya evaluasi lagi dan belajar lagi agar kedepannya tidak boleh terjadi. Di pertandingan seperti ini, kita tahu kesalahan kecil akan mengakibatkan kekalahan seperti sekarang, ujar Rizky Ridho. Sementara Nadeo juga mengakui bermain kurang bagus dan kehilangan kontrol bola. Kami sebagai pemain mengaku bertanggung jawab atas kekalahan ini. Jujur, kami bermain kurang bagus hari ini, kami semua kehilangan kontrol dalam pertandingan, ujar Nadeo setelah pertandingan. Menghadapi Singapura, timnas Indonesia saat ini membutuhkan optimisme, membangkitkan kepercayaan diri tim khususnya pemain, dan fokus terhadap pertandingan tanpa gangguan eksternal. Pelatih John Herdman tetap menyuarakan optimismenya untuk bangkit kembali lebih kuat untuk pertandingan terakhir melawan Singapura setelah mereka dikalahkan Vietnam dan membutuhkan dukungan supporter masyarakat Indonesia. Pertandingan selanjutnya, kami akan kembali jauh lebih kuat. Kami membutuhkan kalian untuk berjuang bersama kami. Kita menang bersama, kalah bersama. Di akhir laga kontra Vietnam kemarin, pelatih John Herdman menunjukkan gesture tangan tanda permintaan maaf kepada fans Garuda dan seluruh masyarakat Indonesia atas hasil yang mereka peroleh. Timnas Indonesia kehilangan salah satu daya ledak yang ada dalam daftar skuad Garuda yang tidak dapat bermain. Ia adalah Marcelino Ferdinand yang mengalami cedera sebelum turnamen ini bergulir. Bahkan Marcelino terlihat menggunakan kruk atau tongkat. Ketika sesi latihan, Marcelino juga berjalan terpincang-pincang dan hanya menepi menyaksikan sesi latihan. Pelatih John Herdman memastikan Marcelino tidak akan bisa bermain hingga turnamen ini selesai dan menjadi satu kehilangan terbesar bagi skuad Garuda mengarungi fase-fase kritis turnamen ini. Timnas Indonesia membutuhkan dukungan seluruh masyarakat Indonesia. Lupakan kekalahan dari Vietnam dan kesalahan mendasar yang dilakukan pemain. Yang Garuda butuhkan saat ini adalah support untuk membangkitkan motivasi mereka di partai hidup mati. Dukungan langsung warga Indonesia yang ada di Singapura akan menjadi motivasi buat Rizky Ridho dan kawan-kawan. Apalagi bagi yang terbang langsung ke Singapura. Namun sayangnya, tiket Singapura versus Indonesia telah habis terjual, yang menunjukkan animo untuk pertandingan ini sangat tinggi. Laga semifinal telah menanti. Mampukah Tom Hei dan kawan-kawan menaklukkan timnas Singapura di kandang mereka?